Hari ini kita akan belajar kembali kepada firman Tuhan. Bapak Ibu buka bersama saya di Lukas pasal yang ke-24, mulai ayat yang ke-13. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ini setelah kebangkitan Yesus dari kematian, Dia menampakkan kepada 2 muridnya yang sedang berjalan menuju ke Emmaus ini. Ternyata dalam kemuliaannya, orang ini tidak bisa melihat Yesus secara pribadi. Mereka merasakan kuasanya, merasakan dalam hatinya. Saya percaya kalau orang itu mengalami Tuhan dan kenal Tuhan dan dekat dengan Tuhan, pasti hidupnya berubah, kelakuan berubah, sikapnya berubah, memiliki kerinduan, kehausan dan kelaparan akan Tuhan. Tidak mungkin orang yang kenal Tuhan, yang ngakunya cinta Tuhan, tapi hidupnya serampangan dan sembrono. Saya percaya Bapak Ibu, kalau engkau sungguh-sungguh mencintai dan mengasihi Tuhan, engkau pasti memiliki sikap hati yang berbeda, sikap hidup yang berbeda. Kita lanjutkan di ayat yang ke-16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari belakang ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaannya dan perkataannya di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dia yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Ternyata murid-murid Yesus ini mengharapkan Yesus sebagai pemimpin yang akan membebaskan bangsa Israel dari tekanan dan menganggapnya Dia menjadi raja secara fisik. Dia tidak ngerti. Makanya Bapak Ibu, ngenal Tuhan itu harus ngerti maunya Tuhan, bukan pakai pikiran kita. Seringkali Tuhan ngomong dengan bahasanya Dia, kita nggak nyampe. Seperti murid-murid ini masih mengharapkan Yesus secara fisik memerintah kepada orang Israel. Bahkan ayat yang ke-22, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami pagi-pagi buta. Mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tapi Dia tidak melihat mereka. Lalu Ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Perhatikan baik-baik, kenapa kok lamban? Karena ngerti Tuhan itu butuh hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Banyak orang Kristen itu lamban cara berpikirnya, nggak ngerti rencana Tuhan, sehingga hidupnya dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan. Kenapa sih? Kok nggak ngerti maksud Tuhan? Tuhan selalu bicara dengan perkara-perkara ilahi, tapi kita maunya, nyampenya, mikirnya dengan perkara yang jasmani. Yesus akan memerintah untuk selama-lamanya, bangkit setelah 3 hari. Dia pikir Dia akan memerintah untuk orang Israel saja. Padahal hari ini Yesus memerintah untuk selama-lamanya. Kita harus mengerti bahasanya Tuhan. Kalau kita mau percaya Tuhan, kita mau hidup bersama Tuhan, kita mau melayani Tuhan, kita harus ngerti caranya Tuhan. Kita tidak akan pernah ngerti caranya Tuhan sampai kita bergaul dengan Tuhan setiap hari. Tentunya ini harus dilakukan secara konsisten, tidak hanya sekedar sehari 2 hari, setiap hari. Kita ini ingin menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita ingin menyenangkan hati Tuhan, ya kita harus bergaul dengan Tuhan. Seperti Bapak Ibu, kalau ingin tahu selera saya, kebiasaan saya, Bapak Ibu sering bergaul dengan saya, ngobrol dengan saya. Bapak Ibu akan tahu, ngerti maksud dan tujuan saya, ngerti kehidupan saya, ngerti aktivitas hari-hari saya. Sama
Hubungan kita dengan Tuhan juga begitu. Kalau kita nih ingin mengerti, ingin menjadi orang yang cerdas secara rohani, ngerti maunya Tuhan, bukan menjadi orang yang lamban, bukan menjadi orang yang fokusnya pada diri sendiri, tapi ngerti kehendak Tuhan, hidupmu akan berjalan cepat di antara orang lain. Ada banyak orang berjalan terlalu lambat, bahkan disalib oleh orang-orang lain, dikejar, didahului orang-orang lain. Hari ini, kalau engkau ini benar-benar mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, engkau nempel sama Tuhan, perjalananmu akan begitu cepat karena engkau mengerti banyak hal tentang Tuhan. Makanya Tuhan ngomong sama kedua orang ini, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Dia harus menderita, dan pada hari ketiga harus dibangkitkan. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Bayangkan, Tuhan jelasin kepada dua orang ini tentang apa yang tertulis dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekatin kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya. "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap di tengah-tengah mereka. Perhatikan kata-kata ini. Ayat yang ke-32. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Saya percaya kalau ada orang itu pingin kenal Tuhan dan haus dan lapar pingin ngalami Tuhan. Kalau ada orang-orang yang seperti ini, engkau dengar pengajaran yang diurapin Tuhan, hamba Tuhan yang diurapin Tuhan, ngajarin firman Tuhan, engkau seperti terbakar, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam hidupmu loh. Engkau menjadi orang yang begitu radikal dan cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Engkau responi dengan baik. Tapi kalau ada orang-orang yang gak peduli dengan Tuhan, gak memiliki kerinduan, kehausan, dan kelaparan dengan Tuhan, mau ditumpangi tangan, mau didoain, mau diajak ibadah, dipaksa-paksa pun, karena tidak memiliki kerinduan, kehausan, dan kelaparan akan Tuhan, tidak pernah ngalamin apa-apa. Kalau hidupmu memiliki kerinduan, kehausan, dan kelaparan akan Tuhan, engkau akan terima banyak dari Tuhan. Orang yang merasa kenyang itu dikasih madu pun akan dimuntahkan lagi loh, karena tidak mau lagi. Orang yang sudah merasa kenyang, dia dikasih apapun dia nggak akan makan, merasa kenyang loh ya. Tapi kalau orang memiliki kehausan dan kelaparan dengan Tuhan, kamu diberi pengajaran kayak apapun, kamu akan terima dan serap, dan kamu akan terima lebih banyak. Kekristenan kita ini kalau nggak lapar dan haus akan Tuhan, nggak punya kegairahan dan kegigihan dengan Tuhan, kekristenanmu itu sedang sakit. Bapak Ibu, engkau bisa datang rajin ibadah di gereja, hari Minggu, tiap hari Minggu rajin ke gereja, bahkan kasih persembahan, deketin pendetanya, ditumpangin pendetanya. Tapi kalau engkau nggak memiliki kerinduan, kehausan, dan kelaparan dengan Tuhan, engkau tidak akan terima banyak hal dari Tuhan. Orang yang memiliki kerinduan, kehausan, dan kelaparan dengan Tuhan itu hatinya tuh berkobar-kobar, pingin kenal Tuhan, pingin ngerti kebenaran, pingin menyelidikin kebenaran, hidupnya semakin hari semakin diubahkan, dia memiliki kepekaan yang tajam, dia tidak mau melakukan hal yang menyakiti dan melukai hati Tuhan, dia pingin hidupnya didapatin berkenan di hadapan Tuhan, dia berusaha mengenal Tuhan dengan sepenuh hatinya, mengenal Tuhan segenap hidupnya. Semakin hari orang-orang model kayak begini loh akan dipromosi dan ditinggikan Tuhan. Orang-orang kayak begini loh akan dipercayakan perkara ilahi kepada Tuhan. Hari ini berapa banyak orang yang akunya Kristen tapi perjalanannya tidak kemana-mana. Dari tahun ke tahun ya hanya seperti itu terus. Kelakuannya nggak berubah, cenderung menyebalkan, mulutnya jahat, kelakuannya busuk, fokusnya pada diri sendiri. Kenapa? Karena dia tidak pernah memiliki kerinduan dan kehausan, kelaparan akan Tuhan. Dia pingin kenal Tuhan lebih dari apapun juga. Banyak orang Kristen hanya menjalankan rutinitas agamawinya di gereja, tetapi mereka tidak memiliki kehausan dan kerinduan akan Tuhan. Saya sejak kenal Tuhan, saya memiliki kerinduan dan kehausan dengan hadirat Tuhan. Saya cari Tuhan. Saya mau
ngerasain hadirat Tuhan atau nggak ngerasain hadirat Tuhan, saya tetap berdoa. Saya kejar Tuhan, saya selidikin firman Tuhan, saya pingin kenal Tuhan. Suatu hari waktu kita lagi belajar Alkitab, ada guru dari Belanda datang. Dia tantang kepada kita yang jadi murid Alkitab waktu itu. Ditantang, siapa yang butuh apa kamu kalian hari ini? Ada yang butuh uang 1 juta untuk pulang kampung, dikasih uangnya 1 juta. Butuh buku, dibeliin buku. Butuh ini, dibeliin bikin. Di waktu giliran saya ditanya, saya jawab pertanyaan saya itu menurut saya, teman-teman saya konyol sekali. Kata mereka mempertertawakan jawaban saya. Kalau kamu butuhnya apa? Saya butuh kenal hadirat Tuhan dan semakin tinggal dalam pengurapannya. Karena saya pinginnya itu, bukan yang lain. Ternyata kerinduan dan kehausan, kelaparan saya dengan Tuhan itu sampai hari ini, itu membuat saya setiap hari berkobar-kobar untuk mencintai dan mengasihi Tuhan. Tidak mungkin kita ini bisa setia kalau kita nggak mencintai pasangan hidup kita. Kita jagain begitu rupa perasaan pasangan kita, pasangan hidupmu kamu jagain begitu rupa hatinya. Engkau nggak akan mau lukai, engkau nggak akan mau selingkuh, engkau nggak akan ngomong kasar, engkau nggak mau permalukan, engkau akan berikan yang terbaik kepada pasanganmu karena engkau sungguh-sungguh mencintai dan mengasihi pasangan hidupmu. Sama, kalau engkau benar-benar mengasihi Tuhan, engkau berusaha melakukan yang terbaik dari semua tindakan, ucapan, dan perbuatanmu. Kamu akan berikan yang terbaik untuk Tuhan, bukan untuk dirimu sendiri. Sekalipun dagingmu kadang ngerasakan hal yang gak enak, tapi kamu tetap melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan yang menjadi utama dan terutama dalam kehidupan kita. Berapa banyak orang sudah kehilangan rasa cintanya dengan Tuhan. Berapa banyak orang karena masalah persoalan hidup sampai pahit dengan Tuhan, kecewa dengan Tuhan. Nggak berkobar-kobar lagi, nggak bergairah lagi dengan Tuhan. Kenapa bisa ngalami seperti itu? Karena dia pikir Tuhan hanya sekedar penyelesai masalah. Kalau kena masalah dan belum diselesaikan Tuhan, rasanya Tuhan nggak peduli. Cintanya hanya sekedar berdasarkan kebutuhan. Kalau kita ini cinta dengan pasangan hanya berdasarkan kebutuhan, kita akan memperlakukan pasangan kita semau kita sendiri. Padahal harusnya kita cintai dengan segenap hati. Sepenuh hati kita cintai, kita akan layanin, kita akan korbankan waktu, uang, dan apapun juga kita berikan yang terbaik untuk pasangan kita. Kalau kita hanya berdasarkan kebutuhan saja, nggak jauh beda dengan orang yang melacurkan diri dengan perempuan-perempuan sundal di pinggir jalan. Kenapa cintanya? Cintanya sesaat hanya kebutuhan hawa nafsunya saja. Setelah itu ditinggal, nggak memiliki hubungan lagi. Kalau hubunganmu dengan Tuhan itu seperti itu, engkau sebenarnya memiliki kehidupan kekristenan yang sangat dangkal. Nggak ngerti kehendak Tuhan. Nah, orang-orang model kayak begini gampang kecewa. Orang-orang kayak begini ketika doanya nggak dijawab, gampang stres. Ketika ngadapi tekanan, gampang ketakutan, gampang bingung. Kalau ada orang yang nyakitin dan nyinggung, gampang marah dan tersakiti rasanya. Kalau orang-orang nggak pedulikan rasanya kok merasa dibuang. Orang-orang kayak begini nih rapuh secara emosi, jiwanya itu rapuh sekali. Dan orang-orang kayak begini kan mudah dihabisin setan. Harusnya hidup kita ini semakin hari semakin kokoh, semakin kuat, semakin bertumbuh ke arah Yesus Kristus. Semakin kita bertumbuh ke arah Yesus Kristus, semakin kita memiliki kepekaan yang tajam. Kita bukan menjadi orang-orang yang bodoh, yang nggak ngerti apa-apa, tapi kita memiliki ketajaman secara rohani. Kita memiliki kepekaan secara rohani. Semakin hari, semakin kita ngerti maksud dan tujuan Tuhan. Kenapa Tuhan panggil kita? Kenapa Tuhan tetapkan kita? Kenapa Tuhan sampai hari ini berurusan dengan hidup kita? Karena Tuhan punya maksud dan tujuan dalam kehidupan kita. Kita ini jadi orang Kristen bukannya sekedar menjalani rutinitas agamawi, tapi untuk melakukan kehendak Tuhan di muka bumi ini. Kalau kamu nggak ngerti, nggak bergaul dengan Tuhan, bagaimana kamu mengerti perkara-perkara ilahi? Orang kamu hanya sekedar musingin dirimu, kebutuhanmu, masalahmu, dan persoalanmu. Selama kita hidup di muka bumi ini, kita selalu punya masalah, punya selalu persoalan, selalu ngadapin tantangan. Yang jadi masalahnya fokus kita itu ke arah mana. Kalau kita fokusnya ke Tuhan, kita tahu ada tantangan, ada masalah.
Dan kita percaya bahwa Tuhan yang sanggup menyelesaikan masalah. Bukan kita pikirin masalah itu. Akhirnya sampai sakit hati, stres, bingung, gak bisa tidur, gak bisa makan. Hidupnya ruwet, kacau, dan berantakan. Nah, kita mau belajar menaruh hati kita ini menjadi orang yang memiliki ketajaman secara rohani untuk berjalan dalam pusat kehendak Tuhan. Bapak Ibu, harusnya mulai hari ini engkau memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Harusnya memiliki kerinduan yang lebih dari antara orang lain. Kalau kita memiliki kerinduan, kelaparan akan Tuhan, kita akan memiliki hal-hal yang akan Tuhan janjikan. Semua yang Tuhan janjikan akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita ini didapati menjadi orang yang lamban, nggak ngerti kehendak Tuhan, hanya fokus pada diri kita sendiri, hanya fokus kepada kepentingan kita sendiri, kebutuhan kita sendiri, kita akan menjadi orang-orang yang tidak peduli dengan tujuan Tuhan. Ya, kita jalanin hidup sekedar hidup saja. Sekarang buka di Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang ke-9. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki suatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sebab Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus. Bapak Ibu, semua pekerjaan yang kita lakukan itu Tuhan tuh punya hitung-hitungan tersendiri. Makanya di ayat 10 ngomong begini, sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Menunjukkan kesungguhan, kegigihan yang benar-benar untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Perhatikan ayat 12. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dari dalam apa yang dijanjikan Allah. Kalau kita lamban, ya kita nggak akan bisa menikmati apa yang Tuhan janjikan. Tuhan mau kita ini bergerak dinamis ngikutin maunya Tuhan. Kalau kita nih ngikutin apa yang Tuhan mau, kita akan menjadi orang-orang yang bisa bekerja sama dengan Roh Kudus. Bukan selalu minta dituntun, minta dikonselingin, selalu merengek-rengek, jerat-jerit kayak orang gak ngerti kebenaran begitu. Hari-harinya hanya nangis, gerutu ngomel. Itu artinya orang-orang lamban secara rohani. Sekalipun umurnya sudah tua, sekalipun sudah beribadah puluhan tahun di gereja, kalau kelakuan, sikap, dan tindakannya seperti itu, dia tidak memiliki kecerdasan rohani. Dia nggak bergerak ngikutin maunya Tuhan. Dia hanya ngikutin emosi dan egonya saja. Sekarang buka di Ibrani pasal yang ke-5 mulai ayat yang ke-11. Tentang hal ini banyak harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Bapak Ibu, harusnya kita terima perkara-perkara ilahi yang gede yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Tapi itu nggak kita terima. Karena apa? Kita ini lamban, nggak bisa ngerti maunya Tuhan. Tuhan ngomong perkara rohani, kita nangkepnya secara jasmani. Tuhan mau kerjakan perkara-perkara yang besar, kita hanya ngikutin cita-cita kita, keinginan kita. Bapak Ibu, Tuhan punya rancangan yang besar yang tidak pernah kamu pikirkan, yang pernah kamu bayangkan, dan itu akan digenapi dalam hidupmu. Tapi kalau kamu hanya membatasi dirimu dengan persoalanmu, masalahmu, kejadian pemikiranmu, idemu sendiri, banyak hal yang harusnya kamu terima, itu akan terpending jatah itu. Tidak akan kita terima. Makanya mulai hari ini kita harus menjadi orang-orang yang cerdas secara rohani. Harus ngerti perkara-perkara ilahi. Karena Tuhan mau singkapkan pewahyuan. Tuhan mau singkapkan hikmat pengertiannya. Tuhan mau singkapkan perkara-perkara ilahi yang gede dan tanggung jawab yang gede. Semakin kita bisa dipercaya, Tuhan akan bawa kita dalam pergerakan-pergerakan ilahi yang semakin besar. Dan hidup kita akan memiliki dampak yang besar. Bapak Ibu, dengerin baik-baik. Tuhan memiliki kerinduan yang besar atas hidupmu untuk dipakai untuk mempermuliakan namanya. Tuhan memiliki kerinduan yang
lebih gede dari sekedar kerinduanmu sendiri. Makanya responmu hari ini akan menentukan masa depanmu seperti apa. Kalau engkau dengar firman, engkau tangkap ini dan hatimu berkobar-kobar, mau berubah, kenal Tuhan, hidupmu akan diubahkan Tuhan. Waktu itu saya suka dengerin pengajaran-pengajaran dari hamba-hamba Tuhan yang urapan gitu ya, yang powerful itu. Saya seneng banget, saya terima pengajaran itu, saya dengerin, saya mau praktekin dalam kehidupan saya. Saya belajar tentang bergaul dengan Tuhan, saya langsung praktekin, saya ingin ngalami Tuhan. Saya ingin hidup di dalam pengurapan yang berbeda, dalam hikmat yang berbeda. Kalau kita hidup di zaman ini, kita harus berada menjadi orang-orang di atas rata-rata. Kalau engkau ingin dipakai Tuhan, sungguh-sungguh pakai Tuhan. Kalau engkau melayani Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kalau engkau jadi pebisnis yang berbeda, yang sukses gitu loh, yang menjadi dampak itu. Kalau engkau jadi guru-guru yang memiliki otoritas, yang ngajar murid menjadi orang yang pinter dan memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan. Engkau dipercayakan apapun, kalau engkau kerjakan dengan sungguh-sungguh, engkau harus lakukan di atas rata-rata. Baru engkau akan terlihat berbeda. Tapi kalau kamu ini hanya males, nggak ngerti apa-apa, ngikutin ego, ngikutin hawa nafsu, hanya Kristen mingguan ke gereja, nggak memiliki kerinduan untuk berdoa, nyembah Tuhan, doa 5 menit udah ngantuk, capek karena nggak memiliki kehausan dan kelaparan akan Tuhan. Kalau engkau nggak memiliki kehausan dan kelaparan akan Tuhan, engkau males ngikutin semua perkara rohani. Padahal kalau kamu nempel dengan Tuhan, itu sumber di mana semua keberhasilan yang Tuhan akan siapkan dalam hidup itu akan terjadi loh. Kalau tidak, hidupmu akan pakai kekuatanmu sendiri. Kamu bersaing dengan orang dunia yang licik dan jahat. Ya kamu bagaimana bisa mengalami kemenangan? Harus menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak yang powerful, memiliki hikmat, memiliki pengetahuan, dipakai Tuhan luar biasa. Menjadi orang yang di atas rata-rata karena disertai Tuhan Allah yang hidup pencipta langit dan bumi. Tapi hari ini banyak orang yang lamban sekali, gak ngerti perkara-perkara ilahi. Tetapi hal itu banyak yang harus kami katakan dan sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam mendengarkan. Bapak Ibu, kalau kamu bertumbuh di dalam perkara rohani, Tuhan akan bawa naik level ke naik level. Kalau engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan, kejar Tuhan, hidupmu akan dibawa dari level satu kepada level yang berbeda. Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang lebih gede. Tuhan akan bawa kamu dalam pengaruh-pengaruh yang lebih gede. Tuhan akan pertemuan dengan orang-orang yang lebih memiliki pengaruh besar. Karena Tuhan mau pakai kamu untuk mempermuliakan namanya dalam skala yang besar. Bukan hal yang kecil. Kalau Tuhan punya rencana, itu gede sekali. Tapi kalau kita punya rencana itu kecil. Makanya untuk menjadi kenyataan rencana yang besar itu kita perlu bergaul dengan Tuhan. Kita perlu bergaul untung sama Tuhan. Perhatikan yang 12. Sebab sekalipun ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu diajarkan asas-asas pokok pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil, tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan daripada yang jahat. Harusnya kita memiliki panca indera yang terlatih. Wah, ini nggak benar ini. Wah, ini nggak berkenan di hadapan Tuhan. Saya mau melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar adalah perkenanan Tuhan, bukan kemauan kita sendiri, bukan ego kita sendiri, bukan hanya sekedar yang kita inginkan sesuai dengan cara pikir dan cara pandang kita. Tuhan selalu berbicara dengan kita, inilah perkara-perkara ilahi yang gede loh. Tapi banyak orang gak nyampe ke sana. Bahkan seorang imam pun namanya Nikodemus, dia pemimpin agama Yahudi, gak nyampe pikirannya, gak nangkep apa yang dikatakan Yesus. Yesus ngomong tentang kelahiran baru, dia mikirnya kelahiran secara fisik, lahir dari rahim ibunya. Yesus ngomong tentang perkara rohani yang ditangkap perkara jasmani. Hari ini kalau engkau ingin hidupmu di atas rata-rata orang lain dalam segala hal, ini bisa dipraktekkan dalam bisnis, pekerjaan, usaha, pelayanan atau apapun juga loh. Kalau engkau ingin menjadi orang yang di atas rata-rata, engkau harus ngerti cara pandang Tuhan, cara pikir Tuhan. Engkau harus nangkep dan cerdas secara rohani. Dengerin baik-baik Bapak Ibu.
Kalau engkau memiliki hubungan, keintiman dengan Tuhan di atas rata-rata, tentunya Tuhan akan dapatin hatimu berbeda di atas rata-rata orang lain sebayamu. Tapi kalau kamu hari ini lakukan hanya sekedar rata-rata, jadi orang Kristen biasa, ya engkau akan dipandang biasa. Kita ini pingin sesuatu yang lebih, kita harus melakukan sesuatu yang lebih. Kalau pingin hasil yang lebih, kita harus melakukan sesuatu yang kita kerjakan lebih, bekerja lebih di atas rata-rata, maka akan dapat hasil lebih. Tapi banyak orang hanya sekedar percaya jadi orang percaya. Dia pikir kalau saya sudah selamat, mati masuk surga, ya sudah selesai, ya sudah. Tuhan tidak berhenti sampai situ, Bapak Ibu. Hidupmu tidak berhenti sampai situ. Tuhan mau bawa hidupmu dalam perkara-perkara yang lebih gede lagi. Dalam perkara-perkara ilahi yang besar lagi. Makanya dimulainya dengan memiliki kehausan, kerinduan, kelaparan dengan Tuhan. Kalau kekristenanmu nggak memiliki kehausan dan kelaparan dengan Tuhan, kekristenanmu sedang sakit secara rohani. Orang sakit secara rohani bagaimana bisa memiliki keperkasaan? Hidupmu akan dijajah setan. Hidupmu jadi bulan-bulannya setan. Karena apa? Nggak kokoh, nggak teguh. Kena masalah sedikit merengek, nangis, ngerutu, ngomel, ngeluh. Kerjaannya hanya caci maki. Bagaimana mungkin Tuhan mau percayakan perkara-perkara yang besar? Mulai hari miliki kerinduan, kehausan, kelaparan akan Tuhan lebih dari atas rata-rata orang sebayamu. Lakukan segala sesuatu lebih di atas jam doamu juga lakukan lebih. Hidupmu sesuai dengan firman lebih di atas rata-rata. Kita akan lihat 2 tahun, 3 tahun ke depan. Tuhan akan bawa hidupmu menjadi orang-orang yang dipakai memiliki pengaruh otoritas yang lebih gede lagi. Kalau engkau di tahun-tahun ke depan ingin menikmatin semua kebaikan, kebajikan, kemurahan, promosi dan peninggian yang Tuhan sudah siapkan, yang surga sudah tetapkan dalam hidupmu, mulai hari ini miliki rasa haus dan lapar, kerinduanmu ingin kenal Tuhan lebih di atas rata-rata. Belajar selidiki firman Tuhan. Kita akan lihat 2 tahun, 3 tahun ke depan Tuhan akan lakukan sesuatu yang tidak pernah kamu bayangkan, tidak pernah kamu pikirkan. Tapi kalau hari ini kamu hanya sekedar jadi orang Kristen, gak jauh beda apalagi dengan orang dunia. Kata-katamu persis seperti orang dunia, keluargamu persis seperti orang dunia, sikapmu persis seperti orang dunia. Gak jauh beda dengan orang dunia. Dari tahun ke tahun pun hidupmu tidak akan pernah berbeda. Kalau engkau ketemu Tuhan, hatimu akan berkobar-kobar. Itu tandanya sehat secara rohani. Murid-murid ini ketemu Tuhan, ngobrol dengan Tuhan, ngobrol dengan Yesus. Yesus terangkan firman Tuhan, terangkan kitab para nabi. Di dalam hatinya berkobar-kobar. Kalau engkau dengar firman apa yang saya sampaikan hari, hatimu berkobar-kobar. Kamu pingin kenal Tuhan, kamu pingin ngalami Tuhan terus, pingin ngalami terus, pingin masuk ke kedalaman dimensinya dengan Tuhan. Sehat kamu secara rohani. Tinggal tunggu waktu saja. Hidupmu akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Hidupmu akan memiliki kuasa dan otoritas yang powerful sekali. Saya berdoa, Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan hari ini akan membuat hidupmu semakin hari semakin dipakai Tuhan luar biasa. Semakin berjalan dalam ketetapan ilahi. Akan menjadi saksi-saksi yang memiliki otoritas kuasa yang begitu powerful dan memberi dampak bagi banyak orang. Bapak Ibu, dari kedua orang ini akhirnya menjadi saksi. Perhatikan ayat 33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapatin ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit, telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan, bagaimana mereka mengenal dia waktu ia memecah-mecahkan roti. Jadi dampak. Orang yang kenal Tuhan, hidupnya memiliki dampak, menjadi saksi. Hidupnya memberikan kesaksian, karena hidupnya sudah diubahkan Tuhan. Hari ini, kalau hidupmu sedang dalam kondisi kacau, keluargamu sedang kondisi berantakan, masalahmu lagi ruwet, hubungan suami istrimu di ujung tanduk, bisnismu ladang kacau, kamu butuh berjumpa dengan Tuhan. Butuh ngalami Tuhan. Butuh berjalan dengan Tuhan. Ujung hidupmu akan menjadi saksi menceritakan betapa baiknya Tuhan.
Betapa dahsyatnya Tuhan, betapa ajaibnya Tuhan yang menjagai, memproteksi, menolong, mencukupi semua kebutuhanmu, dan hidupmu akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dimulai dengan engkau berjalan bersama Tuhan, kenal Tuhan, ngalami Tuhan, bangun keintiman dengan Tuhan. Dimulai dengan pertobatan. Ambil keputusan hari ini. Kau akan melihat pemulihan-pemulihan yang ajaib yang Tuhan kerjakan atas hidupmu. Bapak Ibu, kalau hari ini engkau masih sumpek, stres, bingung, kacau, gak tahu jalan keluar, karena kamu coba pakai pikiranmu sendiri, ngandalin kekuatanmu sendiri. Tapi kalau kamu nempel dengan Tuhan, kamu tahu ujung hidupmu seperti apa loh. Kamu kenal Tuhan yang kamu layani itu seperti apa. Kalau hari ini masih belum kenal, bertobat, cari Tuhan sungguh-sungguh. Dan saya berdoa, hari ini engkau ngalami sesuatu yang ilahi dan ajaib. Dan hidupmu mulai berubah total. Keputusanmu hari ini mencari Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, komitmen hidup, takut akan Tuhan, akan merubah masa depanmu menjadi masa depan yang penuh pengharapan, penuh otoritas, penuh kuasa, penuh kesaksian, penuh berkat Tuhan. Tuhan akan bawa engkau menjadi berkat kepada para pembesar, para petinggi-petinggi, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan disebut atasmu, disebut atas anak cucumu, dan namanya ditinggikan untuk selama-lamanya. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba. Firman ini nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan bertambah, firman ini jadi kehidupan. Dan hamba-Mu berdoa, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan melimpah-limpah dalam hidup kami mulai hari ini sampai selama. Hamba-Mu berdoa untuk orang-orang yang rajin mendengar firman yang Hamba-Mu sampaikan, hidup mereka diubahkan mulai hari ini, mengalami promosi peninggian, mengalami breakthrough dan terobosan, hidupnya naik level, memiliki kehausan dan kelaparan dengan Tuhan, berkobar-kobar setiap hari, mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Hamba berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh, jadi seperti aku doakan dan katakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen, and God bless you. My hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan. Sembah dengan nyanyian, dipenuhi pujian. Kami berikan yang kalem saja, korban pujian. Angkat tanganmu, sembah Dia. Kau saja Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Tuhan.
kami. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja. Haleluya, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Tetap fokus sama Tuhan, tetap main yang benar. Roh Kudus, aku minta urapan itu dan mengalir dari ujung ke ujung. Aku berdoa urapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Mengkene mende peke nomo sandero nomo topo kura labate bene mete. Imene me piene me nomo to santirine. Nikmati ada gelombang pengurap itu sedang mengalir. Aku berdoa urapan itu sedang turun. Sekarang lebih kuat urapan itu. Pake nomo soko henaramante kono. Hinemente pepe pikiana rabahana maseko. Hipeko naralabatabak. Terus ada beberapa orang sedang di jamaah Tuhan. Aku berdoa semakin kuat urapan itu turun. Now in Jesus name. Terus Roh Kudus, bagianmu sekarang. Bagianmu sekarang. Apakah nama sekonomo? Ikere BTPP kiene mendebeki nomoko sante konomo. Ine mendere bebe piana bahana masya. Irala baka harabasha nama takara nama sekene mendebeki. Terus semikuna lama dabang. Terus kita akan nikmatin Tuhan. Kita nikmati hadiratnya. Terus Tuhan, pagi hari ini hadir dalam ruangan ini Tuhan. Lawat orang-orang yang haus dan lapar. Lawat orang yang haus dan lapar ini. Sementara aku berdoa, urapan itu bergerak dari ujung ke ujung. Sekarang terima pengurapan itu seperti gelombang mengalir. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Mekono mondo ko sandere mete pepi ana makare pekono. Ine mendere bete pepe kiene mekiana rabata pasyana mata baka. Ipe konondoro mondo po sandere mete pepe piene mekia mara. Ini mi piere bebe shendo kono moto kara labata baka. Terus Tuhan, buat sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Kau lihat orang yang haus dan lapar ini Tuhan. Mereka akan dilawat Tuhan. Mereka akan dilawat Tuhan. Mereka yang sudah kering, angkat tanganmu yang udah kering, lama gak ngalami Tuhan. Minta sama Tuhan, minta sama Roh Kudus pagi hari menjamah hidupmu. Aku lepaskan urapan ini turun di antara umatmu. Ada kuasa Allah yang bergetar. Tiba-tiba ada beberapa orang di jamaah Tuhan sampai engkau gak tahan loh. Urapan itu semakin kuat.
Sekarang, Jesus name, Jesus name. Terus, ada orang-orang nggak tahan. Kuat sekali urapan di ruangan ini. Sekarang, jamah Tuhan, jamah Tuhan. Terima pengurapan itu, terima pengurapan itu. Terus, yang sudah bisa nyembah, pakai sembah Tuhan. Izinkan Tuhan hadir menjamah hidupmu pagi hari ini. Buat hatimu haus dan lapar ingin kenal Tuhan lebih dari apapun juga. Engkau menguasai, bukan aku bukan siapa-siapa. Ini bagianmu menjamah umatmu. Lawat mereka dengan hadiratmu. Terus semakin kuat. Aku perintahkan setiap roh yang bukan dari Tuhan, kepahitan, sakit hati, kecewa, aku perintahkan kau pergi dan tinggalkan dalam ruangan ini. Aku berdoa urapan itu semakin kuat Tuhan. Hadiratmu turun dalam ruangan ini. In Jesus name. Jesus, we thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. We praise you, we adore you. We thank you, we thank you. Aku berdoa Engkau tetap tinggal dalam ruangan ini menjamah umat. Haleluya. 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 Angkat tanganmu, sembah Dia. Lagu ini dinyanyikan, sementara umatmu menyembah, Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan dalam ruangan ini. Engkau saja yang layak disembah dan ditinggikan. Biar urapanmu mengalir dalam ruangan ini. Aku berdoa pengurapan Ibu sedang turun dalam ruangan ini. Sakit, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Saya mau berdoa. Aku berdoa biar urapan kesembuhan itu turun dalam ruangan ini. Dan aku perintahkan semua sakit, penyakit dan kelemahan tubuh pergi, tinggalkan tubuh orang-orang yang sedang menyembah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus.
Aku berserah penuh kepadamu. Tolong anak kecil bisa di ruangan lain. Hormatin Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau anaknya diam gak apa-apa. Kalau anaknya berisik, suruh pindah ke ruang lain. Terima kasih. Terima kasih buat hadiratmu. Terima kasih buat jamahanmu. Yang mau duduk diam, tetap menyembah Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, amin. Buka matanya, silakan duduk. Yoro laini aini Yoro laini Yoro laini Jesus Yoro laini. Saya pengen nyembah. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Saya nyanyi lagu ini loh, ngerasain hadirat Tuhan loh. Jesus, I just want to thank you. Thank you for being so good. Enak tau nyembah Tuhan itu ya. Loh kok bengong semua? Kalau kita ketemu Tuhan, loh kamu jadi bengong loh. Makanya orang Kristen harus ngalami Tuhan dan ketemu Tuhan setiap hari. Kalau kau ke gereja nggak pernah ketemu Tuhan, please anak kecilnya bisa ditolong. Ada ruangan lain, ruangan baby, biar yang lain nggak ganggu. Kalau kita ngalami Tuhan, kita ketemu Tuhan, kita memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Hidupmu berbeda, kelakuanmu berbeda, sikapmu berbeda. Tapi banyak orang Kristen datang ke gereja rajin ibadah, kelakuannya nggak berubah dari tahun ke tahun, tetap sama, menjadi manusia yang lama. Harusnya setiap hari kita berjalan bersama Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Karakter, sikap, kelakuan, tindakanmu berubah menjadi sama seperti Tuhan. Harusnya. Tapi tidak semua orang nyampe ke sana. Dia lebih seneng ngikutin dagingnya, ngikutin hawa nafsunya, ngikutin egonya. Tidak mau tunduk dan submit kepada Tuhan. Terus berharap dipakai Tuhan, berharap hidupnya ngalami kemuliaan Tuhan. Sampai matamu biru dan rambutmu merah, tidak akan pernah berubah.